Jadi di video kali ini, alhamdulillah dapat mobil yang sudah diincar dari lama, yaitu Mitsubishi Kuda Diesel Super Exit tahun 2001 dan untungnya lagi dapat warna hero colornya. Yang bikin istimewa adalah mobil ini kondisinya full original, interior, eksterior, sampai mesin juga masih sangat terawat dan kehitungnya ya kilometer rendah lah. Dan pada video ini kita akan bahas full mengenai mobil ini. Dan ya mungkin langsung kita mulai aja. Jadi untuk bagian depan, sini bisa kita lihat bumpernya tidak ada renggang, ya, hanya renggang karena usia, bukan renggang karena uh, accident atau kecelakaan. Headlamp dia masih kaca, dia masih ada emosnya, CMC Daiku. Mika Sen juga masih original, tapi dia mikanya udah akrilik ya, plastik. Kalau ini masih si grill depan juga tuh masih presisi, kaca kanan juga sama, ya masih Daiku, Blink, dan mikanya juga masih originalnya. Ya, bumper semuanya presisi ya. Kaca juga masih original, karet-karetnya masih sih belum pernah diganti kaca, jadi bukan suatu mobil yang pernah terjadi kecelakaan besar. Dan ini masih ada stikernya nih, PT Krama Yuda 3 Berlian Motor. Stiker oke, bawaan dari mobil ini ketika keluar dari dealer. Ya, sini kita bisa lihat side body molding fendernya, karetnya juga masih rapat. Bagian sini fendernya juga masih fender bagus bawaannya. Nah, ini tapi ada minus-minus sedikit lah. Namanya juga mobil bekas, mobil tua bekas. Jangan berekspektasi akan perfect. Yes, pada bagian kanan ada cekah juga sedikit. Dan ini ada retak nih, dan terlihat ada bekas reparasi. Kenapa? Nih, ada di catnya beda tuh. Tuh, catnya beda sama cat ini nih, cat fender. Kalau kita close up, mulus catnya. Dan cat ini hasil kerja pabrik. Kalau ini hasil kerja bukan pabrik Mitsubishi. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut ke fendernya. Emblem kudanya masih ada. Dan bodinya juga ngaleng. Catnya masih kinclong ya. Tuh. Lining body, garis-garis body itu masih lurus. Side body moldingnya juga tuh. Stripingnya juga masih segini, masih bagus. Kondisi seperti ini justru lebih membuat aura klasik lagi. Ada aura-aura bladus-bladus dikit tuh bagus bagi saya. Menandakan mobilnya sudah berumur dan terlihat manis aja gitu ya. Kita lihat talang airnya. Talang airnya ini masih ada chrome, dan talang airnya juga ada reparasi. Titik-titiknya masih kelihatan kan. Tuh, titik-titik lasannya masih kelihatan. Di bawah juga. Aduh, agak sulit ya. Masih bagus. Intinya lihat dari sini. Untuk velg masih bawaannya. Ini tuh menggunakan ban Dunlop SP Touring R1. Ukurannya 195 per 65 ring 15. Kayaknya yang belakang juga sama. Oh, yang belakang dia ukurannya 205 per 65. Berarti beda dengan yang depan. Kita beralih ke bagian belakang. Ini Mika
lampunya juga masih original, udah agak butak. Cuman ini yang menjadikan keistimewaannya, karena berarti ada kemungkinan bahwa mika lampu ini mika lampu bawaan dari mobilnya ketika baru. Ya, sini ada emblem Super Exceed-nya dan ada stiker 2,5 diesel yang menandakan bahwa ini adalah kuda yang varian bermesin diesel. Ya, sini dia udah ada wiper, kaca belakang juga masih bagus, karet-karetnya, talang air juga sama. Dan ini juga masih bagus di situ. Berdirinya juga masih enak. Berdiri dia, kaki-kakinya terlihatnya masih sangat enak dilihat gitu. Beda lah kalau misalkan mobil yang masih seger, masih uh, layak untuk diminati ya, dan juga istimewa, itu beda lah dari mata ngelihat langsung juga udah beda. Oke, kita masuk ke bagian kiri mobil. Ini juga mikanya masih sama ya. Kalau lampu belakang dia Stanley. Ya, dua-duanya Stanley ya. Untuk bagian kiri mobil kurang lebih sama dengan yang kanan. Semuanya masih kondisi bagus. Ya, bodi ngaleng semua. Ngaleng semua. Kayaknya untuk eksterior itu aja. Mungkin kita akan berlanjut ke bagian interiornya dari mobil ini yang juga istimewa. Oke, kita akan mulai ke interior. Dan Masya Allah, interiornya masih mulus, masih bagus. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang retak, tidak ada yang cacat. Insya Allah semuanya masih bagus. Dan di sini ada dokumen yang bisa membuat value mobil ini bertambah, karena nih, buku servis, manual book sampai brosur itu masih ada di sini, dan kita akan bahas nanti di akhir video. Oke, setelah bahas semua mobilnya kita akan bahas tentang dokumennya. Oke. Oke, kita mulai ke interior. Bahwa di sini interiornya juga masih bagus ya. Kelihatan bahwa plastiknya itu plastik muda ya, dan kotor menumpuk. Yang menurut analisa saya bisa simpulkan bahwa mobil ini itu mobil yang terawat, disimpan di artinya tidak di bawah sinar matahari langsung, dan juga mobil ini sudah lama tidak dipakai, bahkan dibersihkan gitu, karena kotorannya itu menumpuk. Dan di dashboard juga nggak ada warna-warna yang dari uh, terkena sinar matahari yang terlalu lama. Artinya mobil ini disimpan di garasi di dalam, teduh artinya, dan dia sudah tidak dipakai cukup lama. Kalau kuda, di sini ada kompartemen, terus juga di tengah ada wood panelnya untuk kontrol AC, ada suhu, ada fan speed, dan juga ini untuk jalur udara. Ada open and close air-nya kalau untuk kuda, ya. Dan juga di sini ada head unit, ya masih kaset, masih tip kaset. Di sini ada kompartemen lagi, dan di sini ada jam. Ya. Di bawahnya lagi dia ada cigarette lighter, dashboard, ashtray, masih wood panel sampai bawah, sampai kompartemen bawah ini dia bahannya plastik. Dan untuk persnelang bisa kita lihat, bahwa kulit jeruknya masih kelihatan ya. Artinya mobil ini bukan mobil yang capek, bukan mobil yang dipakai terus-terusan. Mungkin awalnya ya, tapi akhir-akhirnya kayaknya udah enggak. Tuh, ada gradasi warnanya.
Ini yang sering dipegang, ini yang enggak. Ya, karet-karetnya juga masih bagus. Handrem masih bagus. Sini ada kompartemen lagi. Sini ada cup holder. Sini juga ada laci tertutup yang masih berfungsi, ada engselnya. Biasanya laci-laci gini tuh mobil tua pasti udah pada patah. Tapi ini enggak. Oke, kita lihat joknya, kita pindahin dulu ini dokumen-dokumen pentingnya. Sini joknya juga masih kenceng, busa-busanya masih padat. Joknya juga nggak ada yang kendor, si sarungnya. Dan bahannya masih bahan yang original, yaitu bahan bludru kayak gini ya. Dia bahannya enak, bahannya premium, rasanya. Makanya memang yang saya rasakan sebagai saya pengguna Panther setiap hari, bahwa kuda ini terasa lebih mewah, terasa lebih premium jika disandingkan dengan Panther. Ya, sini backlighting, apa sih namanya ini teh? Door trim. Door trimnya masih bagus, plastik-plastiknya juga masih muda, nggak ada yang cekah ya, nggak ada yang renggang, nah, masih presisi. Dan juga bahan bludrunya ini masih original, bawaannya masih kencang semua, nggak ada yang kendor ya. Wood panel, power window-nya berfungsi, ada handle pintu, dan juga kunci pintunya. Ya, sini juga. Sun visor masih bagus. Rear view mirror juga masih bagus. Sun visor sisi driver juga masih bagus. Lampu, masih nyala. Dan yang Super Exceed itu sudah double blower ya. Jadi bisa membuat nyaman penumpang tengah dan penumpang belakang. Oke, kita beralih ke ya, sisi driver juga kurang lebih sama. Door trimnya masih bagus semua, power window semua berjalan. Ini ada window lock, handle, juga pengunci pintu, semuanya masih rapi ya. Tuh, door trimnya masih presisi. Karet-karet juga masih kenyal ya. Terus pelipit-pelipit pintu masih original, belum ada reparasian. Dan nih plastik-plastiknya ya masih bagus, masih presisi semua. Lalu ini untuk incline, ini untuk maju mundurin kursi, dan ini ada pengaturan untuk ketinggian si joknya. Jadi untuk kuda ketinggian joknya bisa ditinggikan. Dan bagi saya itu adalah kelebihannya, karena di Panther yang saya rasakan sebagai pengguna Panther daily ya nggak ada fitur seperti itu. Dan di kuda sudah ditampilkan. Setir ya. Setirnya ini kondisinya agak kayak gini karena sebelumnya ketika saya dapat mobil ini itu dibungkus, kayaknya dari lama udah dibungkusnya, dan membuat kondisi setirnya seperti ini nih. Cuman overall masih kenyal tuh, simpuk ya. AC sebelah kanan masih bagus, nggak ada yang patah ya, semua kisi-kisi AC yang patah. Power window, bukan power window, electric mirror. Electric mirror ini sayangnya nggak jalan ya, jalan, tapi ya udah nggak apa-apa, mobil tua pasti ada kekurangan ya. Jadi seperti ini, odometer yang tertera pada mobil ini masih sekitar 120 ribuan, 120-500 kilometeran ya, yang artinya masih cukup. Sebetulnya low kilometer dibilang enggak, karena orang itu mengklasifikasikan mobil low kilometer itu 70.000 kilometer, 80.000 kilometer, 60.000, 50.000, segitu yang orang bilang wow itu mobil low kilometer. Tapi ini kilometer standar, tapi juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Dan justru dia bagus karena di kilometer-kilometer segini tuh performa mesin tuh lagi enak-enaknya ya. Kita ke bagian belakang, tengah, maaf, sama, door trim juga masih bagus tuh, semuanya. Nggak ada yang copot, nggak ada yang kendor, tapi karet-karet juga sama. Jok juga masih kenceng banget ya, joknya kenceng ya, masih rapi semua. Karpet dasar bagus,
bawaannya. Headliner juga rapi, nggak ada yang kendor headlinernya, dan kondisinya masih bagus karena kuda ini kan headlinernya kayak bukan bludu tapi dia berbahan yang agak bulu-bulu gitu. Biasanya kalau bahan-bahan gini tuh, sepengalaman itu dia bisa rontok kalau dipegang gitu ya. Karena dibersihkan dengan obat yang bukan semestinya, tapi ini enggak. Ini bersih tapi ya masih kencang semuanya. Ya ini posisi di belakang seperti ini. Ada handrest, enak banget. Tapi kayaknya kuda itu nggak bisa di tengah bertiga ya. Kecuali orangnya kecil-kecil banget. Kalau orang kayak saya kayaknya bertiga, wah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau orangnya sebesar saya, tinggi 177, 178, berat saya 85, lebar saya. Nggak muat kalau bertiga. Badannya kayak saya semua di sini. Kita ke jok belakang. Oke. Ya, jadi untuk jok row ke belakang, jok row ketiga, itu menurut pemilik sebelumnya belum pernah dipakai sama sekali. Ya, jadi emang masih kencang semuanya, beludunya juga masih kencang si sarung joknya, ya, nggak ada yang kendor, ya, bahan beludunya juga masih tebal, ya, nggak ada bekas wear off gitu. Headliner belakang itu masih bagus, ya, ya, masih bagus semuanya. Karet-karet, juga pelipit pintu, si original. Tuh, masih bagus, intinya masih bagus lah, udah. Nggak ada yang bisa banyak ditunjukin di belakang. Suara pintunya juga masih enak ya. Oh ini nih, masih ada plastik-plastik baru pelindung dari dealernya nih. Nih masih ada sedikit walaupun hanya secuil aja, tapi seenggaknya ada. Di belakang juga kalau nggak salah masih ada. Ah, nih masih ada dia plastik-plastiknya. Itu salah satu yang bikin happy. Pertanda bagus. Ya mungkin untuk interior kayaknya udah semua ya. Kayaknya kita akan bahas si mesinnya. Mesinnya juga ini terhitung masih terawat. Mesinnya masih bagus. Oke, sekarang masuk ke bagian mesin. Nih, untuk peredam. Kondisinya masih bagus. Peredamnya masih ada, masih utuh. Kencang semua, nggak ada yang kendor. Ya, sangat dalam kondisi yang bagus. Silen-silennya juga nih. Pelipit-pelipitnya bagus, nggak ada keriting. Ya, belum pernah. Dan jangan pernah mobil ini tabrak depan. Nah, untuk baut kayaknya pernah coba dibuka tuh. Cuman bukan tanda bahwa mobil ini pernah nabrak, nggak. Karena nih lihat full head, nggak ada yang keriting segala macam tuh. Ya, dan untuk mesin dia masih cukup segar. Ini mesin udah dibersihin jadi kelihatannya lebih enak dilihatnya ya. Mesinnya adalah mesin yang sama dengan Mitsubishi L300 ya. Jadi suaranya itu bakal khas banget ya. 2500 cc dan masih sangat seger, seger. Timing belt baru ganti, jadi aman, nggak akan ada kekhawatiran timing belt putus ya. Radiator juga udah pakai coolant, masih bagus semuanya. Si Denso. Dan ya overall pasti mesinnya bagus. Nanti kita akan coba startup mesin mobilnya ya. Jadi untuk di mobil ini pemilik sebelumnya sangat teliti dengan dokumen-dokumen yang bawaan mobilnya. Nih, bisa kita lihat bahwa manual book,
dan buku servis ya masih rapih tersimpan. Buku servis juga kondisinya masih bagus tuh, kertas-kertasnya. Sampai akhir. Ini untuk manual booknya juga disimpan rapi oleh pemilik sebelumnya dan masih ada. Dan juga pemilik sebelumnya dia masih menyimpan brosur-brosur ketika beliau membeli mobilnya. Ada brosur Mitsubishi Kuda diesel, ada juga kuda bensinnya. Dan ini juga ada brosur Mitsubishi sedang mempromosikan kuda. Warnanya bagus ya, hijau, tapi jarang kayaknya. Ini apa? Pemeriksaan servis gratis. Wah, dokumennya masih ada. Ya, ntar kita buka ini. Kita bahas dulu ini. Brosur bawaannya masih ada. Mitsubishi Kuda diesel 2500 cc. Dan warnanya sama dengan mobil yang saat ini ya. Mobil Kuda diesel ini warnanya yellow colornya, warna biru. Dan tuh sangat tersimpan, bagus. Dan untuk kuda bensin kurang lebih sama, cuma di sini spesifikasinya untuk yang bermesin bensin. Dan juga untuk di brosur kuda bensin pemilik sebelumnya mencantumkan harga OTR berarti Bandung ya, Pak ya. OTR Bandung itu dulu tahun 2001-2002 sekitar 146 juta untuk yang Super Exit, dan GLS 125. Kalau GLX nggak disebutin karena kayaknya mungkin pemilik sebelumnya yang membeli mobil ini itu nggak berminat dengan GLX, minatnya dua ini ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang tahu berapa ya dulu harga barunya si Mitsubishi Kuda diesel yang Super Exit, GLS, dan juga GLX. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau pernah membeli kuda ketika baru, teman-teman bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Ya. Terus juga saya baru tahu bahwa ternyata di varian GLS dia ada varian yang joknya semuanya berhadap ke depan sampai baris ketiganya. Dan biasanya orang-orang mengetahui bahwa trim GLS ini jok ketiganya itu pasti jok angkot, jok hadap-hadapan. Tapi ternyata ada dulu nih, buktinya ini brosur bener asli ya bawaan Mitsubishi itu. PT Kramayuda 3 Berlian Motor ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani ya, berarti ini artinya resmi. Ternyata ada varian GLS. Dan kita sekarang bahas tentang dokumen servis gratisnya. Nih, masih ada disimpan oleh pemilik sebelumnya. Lihat. Ini apa ya? 5.400.000 cicilan. Nggak tahu, nih ada servis-servis yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Tuh. Dokumen-dokumennya disimpan rapi, jadi recordnya itu diketahui ya. Dan ini ada, ini yang penting sih, pemeriksaan servis gratis mobil tuh bawaannya. Nah, semuanya disimpan. Jadi unit yang kali ini sangat istimewa lah bisa dibilang. Mobil yang udah dicari tahun-tahun. Dan ya, alhamdulillah dapat unit seperti ini. Di sini di dokumennya sampai mencantumkan ketika tahun 2004 harga pajak yang harus dibayar. Nah, ininya juga tulisannya sangat spesial karena ini tulisan mesin tik ya. Dan pemilik sebelumnya itu pemiliknya dokter gigi, jadi old money. Jadi untuk spesialnya unit ini lagi ada kelengkapan bawaan mobilnya masih ada nih, P3K, toolkit bawaan Mitsubishi, tuh, ada logonya, dan juga rambu segitiga emergency. Ya. Dan di bawah
agak sulit. Ini ada dongkrak dan ini ada karet untuk menyimpan si kotak P3K, toolkit dan juga segitiga emergensinya. Di sini masih karet bawaannya masih ada ya. Dan kotak ini adalah time capsule karena isinya masih ada semua lengkap bawaan dari tahun 2001. Kita akan buka isinya nih. Nah, isinya P3K jadul semua nih. Tuh, masih pakai tali. Ini kapas ya. Yang kapas ini baru. Ini ada betadine, botol lama jadul. Terus ini juga. Nah, ini nih ada minyak kayu putih zaman tahun berapa ini? Belum dibuka. Belum pernah dibuka ya. Terus ini juga nih ada, ini nggak tahu saya ini apa, cuman kalau baca dari sini ini kayak semacam balsam gitu ya. Yang modelnya model lama banget. Tadi udah ada kain kasa. Ini nggak tahu bekas obat apa nih. Ini betadine baru. Nih, perban-perban lama tuh masih ada. Gunting. Ini ada kasa juga. Dan ini gunting juga nih. Si jadul dan masih bagus lagi guntingnya. Bener-bener kayak time capsule ya. Barang-barang jadul semua tuh. Unik. Dan ada di mobil ini. Ini kita buka ininya. Ada Hansaplast, Tensoplast zaman dulu tuh. Masih zaman dulu, si jadul. Terus ada juga Hansaplast kecil. Dia semuanya lengkap ya ini mobil. Cocok untuk bernostalgia. Oke, jadi kayaknya cukup sekian untuk video kali ini. Ya, jadi kondisinya ini mobil sangat istimewa, terawat. Kondisinya seperti ini yang sudah saya tadi jelaskan di video ya. Lain AC dulu panas. Dan untuk teman yang bertanya-tanya, ini mobil memang niatnya itu untuk dipakai ya daily. Cuman kalau memang ada teman-teman yang ingin bernostalgia dengan sebuah kuda ya, dan harganya juga harga yang nggak bisa ditolak ya, mungkin bisa hubungi di Instagram atau mungkin saya akan menyantumkan nomor WhatsApp. Oke, jadi mungkin sekian videonya yang bisa saya sampaikan. Dan ya, untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.